ngaji ya, tadi setelah saya ngaji, terus setelah sholat ngaji, ya biasa ya kita suka buka handphone. Saya ada kiriman dari salah satu teman yang saya rasa lucu banget nih. Mungkin saya bisa bagi buat teman-teman. Barangkali juga ada sih yang sudah terima tulisan ini, tapi coba ya kita cerita sedikit. Judulnya, pensiunan itu tidak perlu khawatir. Nah, ceritanya seperti ini. Ada kecelakaan pesawat pribadi yang menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 5 orang. Kemudian ditanyalah mereka satu persatu oleh para malaikat. Kata malaikat, kamu siapa? Kepada penumpang yang 5 tadi, diantaranya semuanya meninggal, 5 itu meninggal. Kemudian malaikat itu bertanya pada yang pertama, kamu siapa? Kata malaikatnya. Lalu korban pertama itu menjawab, saya anggota DPR yang terhormat, malaikat. Kemudian malaikat menjawab juga, sudah, kamu masuk neraka, katanya gitu ya. Wah, anggota DPR katanya masuk neraka. Kasian juga ya, padahal dia banyak duit kayaknya. Kemudian korban bertanya, kenapa saya masuk neraka langsung? Iya, kata malaikat gini, kerjamu itu nipu pendukungmu. Katanya kerjamu itu nipu pendukungmu, suka bela oligarki dan koruptor, sering sahkan undang-undang di tengah malam yang merugikan rakyat. Ini kata malaikat, sana kamu masuk neraka. Wah, kemudian malaikat menemui lagi korban yang kedua. Terus malaikatnya bertanya gini, kamu siapa? Korban kedua pun menjawab, saya bupati 2 periode, malaikat. Langsung si malaikatnya bilang begini, kamu masuk neraka. Loh, terus kata korban kedua ini juga bertanya, kenapa ya malaikat saya langsung masuk neraka? Terus malaikatnya pun menjawab seperti ini, karena kamu sering korupsi dan tambah ganas di periode kedua. Jadi di periode pertama dia masih aman, ternyata dia setelah masuk periode kedua, si bupati semakin ganas menyengsarakan rakyat. Janji kampanyemu palsu, kamu sering kasih fasilitas jabatan pada keluargamu dan tim suksesmu. Nah, sekarang kamu masuk neraka. Ini cerita loh, ini cerita saya baca di WA temen ya. Ya walaupun ada yang tersinggung ya silahkan aja. Terus malaikatnya menemui lagi korban ketiga. Bertanya lagi lah si malaikat ini, kamu siapa? Korban ketiga pun menjawab, saya kepala dinas. Saya masuk surga ya, kata kepala dinas langsung gitu. Kata malaikatnya pun begini, mana mungkin, kamu sering mempersulit rakyat. Wah, kepala dinas pun sering mempersulit rakyat ya. Sering luar kota, jalan-jalan dengan alasan perjalanan dinas. Padahal kamu pembohong. Sering aduh, sambil baca WA teman saya juga inget ketawa juga nih. Sering merekayasa laporan keuanganmu dan kamu sekarang juga masuk neraka. Nah, itu ya kata si malaikat pada korban ketiga. Lalu korban pertama, kedua, ketiga sudah masuk neraka, dan sekarang malaikat bertanya lagi nih pada korban keempat. Kamu siapa?
Kata korban keempat sambil dia suaranya direndahkan, saya kepala desa terpencil malaikat. Pekerjaan saya susah, saya masuk surga ya. kata si korban keempat. Kata siapa kamu langsung masuk surga? Kata malaikatnya, justru kamu masuk neraka karena penyaluran raskin tidak tepat sasaran. Nah itu kata malaikat. Jadi kepada kepala desa katanya harus masuk neraka juga karena suka menyelewengkan raskin dan tidak tepat sasaran. Semua saudara dan pendukungmu kamu beri yang asli, yang orang miskin kamu abaikan, dan dana desa tidak jelas wujudnya karena kamu kemudian sering pamit ke titik desa, dan kamu juga menyukai janda-janda muda. Sana kamu masuk neraka juga, kata malaikat ya kepada korban keempat. Lalu malaikat mendekati lagi korban yang kelima, ditutup. Yang sebelum korban 1, 2, 3, 4 itu ditutup pintunya supaya korban yang 1, 2, 3, 4 tidak keluar dari neraka ya. Jadi setelah itu malaikat menutup pintu neraka, tetapi masih ada satu lagi yang belum ditanya. Korban kelima ini, kamu siapa? Katanya itu. Kata korban kelima, saya pensiunan malaikat. Sebelum saya disuruh masuk neraka, apa jawabannya apa saya boleh milih tempat yang terbaik buat saya? Kata si pensiunan. Saya boleh pilih neraka yang sesuai dengan perbuatanku ya malaikat, kata pensiunan. Karena mungkin si pensiunan sendiri merasa dia lebih banyak kesalahan dibanding korban 1, 2, 3, 4. Malah ketika belum ditanya oleh malaikat, si pensiunan ini memilih sendiri tempatnya di mana, neraka yang paling mana dia boleh pilih. Namun malah malaikat menjawab gini, oh jadi kamu pensiunan ya? Jangan sok tahu kamu masuk surga. No, malah si malaikat malaikat ini menyuruh si pensiunan itu langsung masuk surga. Kemudian si pensiunan malah bingung juga, dia yang bingung sendiri, kok pensiunan seperti saya ini bisa masuk surga ya malaikatnya? Kata malaikat gini kepada korban yang kelima, justru karena kamu sudah pensiun, nggak ada kerjaan selain reuni, kemudian mau korupsi sudah tidak bisa, main cewek sudah tidak ada yang sanggup mau, terus mau berjudi pun sudah nggak punya modal gitu, kata malaikat ya. Akibatnya kamu tinggal pasrah dan banyak istighfar, sehingga dosa-dosa masa lalumu sudah terhapuskan dan sudah diampuni. Jadi kamu tempatnya di surga. Nah, jadi saya sebagai pembaca menyimpulkan di sini karena saya rasa lucu banget ya ini ya cerita dari teman. Saya menyimpulkan bahwa teman-teman yang belum pensiun cepat aja minta pensiun, cepat-cepat minta pensiun biar masuk surga. Ya itu cerita saya sedikit yang tadi saya coba bacakan kepada teman-teman. Siapa tahu pengen cepat pensiun ya silahkan minta kepada kepala dinasnya atau atasannya
minta dipensiunkan dini supaya masuk surga. Oke, selamat masuk surga. Kita sama-sama masuk surga dengan kebaikan masing-masing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.